Halo semuanya, kembali lagi di Podvesta, podcastnya Sinvesta. Kali ini dengan podcaster kalian, Muhammad Rafli Jatnika, yang tentunya akan membawakan sebuah kisah-kisah dan cerita-cerita, juga berbagi pengalaman dari narasumber-narasumber yang tentunya tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dan kebetulan pada episode kali ini, kisah yang akan kita bahas atau kita bawa agak sedikit berbeda, teman-teman. Apa bedanya? Bedanya adalah topik kali ini akan membahas sedikit tentang yang mistis-mistis, teman-teman, atau horor gitulah ya. Kali ini kebetulan narasumbernya sudah bersama dengan saya. Narasumbernya ini merupakan seorang mahasiswa di bidang kesehatan yang katanya sih ya pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang terbilang di luar nalar gitu ya. Ya nanti kita bahas seperti apa kisahnya. Kita juga akan lihat juga tentunya dari sudut pandang lain, tidak hanya menyimpulkan bahwa itu sudah pasti horor, itu sudah pasti mistis. Kita coba akan berargumentasi tentunya ya, seperti apa. Langsung saja kita simak ceritanya dari narasumber kita, panggil saja Mas A. Oke, halo Mas A, gimana nih kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah Mas, sehat walafiat. Oke, akhir-akhir ini sedang sibuk apa Mas? Ini sih Mas, karena kan habis UAS ya Mas. Lebih sibuk nyiapin akan kemana untuk semester 4-nya, lagi nyiapin untuk proses lebih giat lagi dari semester 3 yang lalu. Oke, boleh. Mungkin kiat-kiat persiapannya bisa dijadikan next materi di podcast ya. Wah, gimana boleh. Mas? Boleh banget. Infokan jadwal Mas. Oke, katanya Mas nih dulu sempat punya pengalaman yang di luar nalar gitu ya. Ya maksudnya pengalaman mistis gitu ya, bukan di luar nalar yang lain Mas. Ya, iya pernah Mas. Pernah dulu. Ini cerita nih. Langsung cerita apa gimana? Mungkin Mas mau izin dulu ke yang mau diceritakan Mas. Oke. Ini pengalaman dulu sih Mas ya. Oke. Dari waktu kecil dulu, namanya laki-laki ya, suka main bola sama teman-teman dari pagi sampai sore hari. Nah, di daerah saya ini itu anak-anak itu sering main di suatu sekolah yang dimana sekolah ini juga agak lumayan angker sih menurut saya Mas. Tapi sekolahnya ini masih dipakai atau memang sebenarnya udah terbengkalai gitu? Alhamdulillah masih dipakai Mas, tapi masih ada horor-horornya dari pihak sekolahnya itu. Mungkin bangunannya bangunan lama gitu ya? Iya benar, bangunan lama. Oke, ini saat itu di pagi hari teman saya kan ngajak saya main seperti biasa laki-laki ya. Itu main di lapangan sampai sore hari Mas. Nah, di saat sore hari kan orang Jawa kan tahu ya kalau anak-anak itu harus pulang ke rumah sebelum sore hari. Nah, saat itu di sore hari itu saya melihat sosok makhluk, mungkin nggak tahu ya Mas, tapi saya dengan sadar menyatakan bahwa itu kayak suatu jin lah Mas. Nah, itu sosoknya itu seperti wewe gombel Mas. Itu tangannya panjang, tajam, terus mukanya tua, seperti mau ngincar saya Mas. Tapi anehnya Mas ya, teman-teman saya itu nggak lihat apa-apa. Oke, bentar. Berarti Mas ini saat main di sore hari tersebut bersama teman-teman Mas. Ini saat apa? Saat TK atau SD, SMP atau kapan ini Mas? Lebih SD ya, SD Mas. Dan itu di sebuah bangunan TK, berarti ada sosok hitam dengan ciri-ciri tadi ya yang hampir mirip dengan wewe gombel gitu menurut Mas A. Sebenarnya ini bukan sosok hitam Mas, soalnya ini bukan kayak hitam gitu, ini lebih kayak real nyatanya. Oke, berarti wujudnya terlihat lah ya, ciri-cirinya seperti apa ya, nggak cuma hitam aja berarti. Iya Mas, benar. Oke, lanjut. Nah, saat itu Mas, saya kayak merinding Mas. Kok bisa yang lihat itu cuma saya aja gitu. Cuma Mas yang lihat? Iya, yang temen-temennya cuma saya aja, teman-teman nggak lihat sama sekali. Oke. Padahal sudah ditunjuk
itu ada di jendela tengah, tapi teman-teman nggak ada siapa-siapa. Oke. Alhamdulillahnya kakak saya nyusul saya ke sekolahnya mas, gitu. Ya. Dan alhamdulillah ada yang bareng gitu loh mas. Oke, ada yang nemenin ya. Iya, nemenin untuk gitu. pulang ke rumah. Iya benar mas. Oke, iya. Ini kalau dari ciri-ciri sih memang, kalau menurutku ya ada lah mendekati ke sosok wewe gombel sih memang ya. Iya iya. Dan cerita emas ini ya sama seperti dengan mitos-mitos yang beredar juga sebenarnya ya. Anak-anak yang pulangnya terlalu sore sampai maghrib itu ada mitosnya bisa diculik lah, dan diculiknya juga kan sama wewe gombel tersebut gitu ya. Tapi seberapa yakin mas di saat itu kalau itu tuh beneran mas lihat, atau memang ya salah lihat aja, mungkin itu bayangan atau apa gitu? Untuk seberapa yakinnya ini, posisinya kan ini nggak ngelamun nggak apa mas, posisinya ini olahraga. Oke. Jadi badan itu aktif dan apa ya, nggak ada peluang untuk ngelamun apa kayak bengong lah ya. gitu. Oke, berarti dengan Kesadaran. kesadaran penuh untuk melihat di jendela ada sosok seperti itu gitu. Iya, tiba-tiba loh apa itu. Tapi aku penasaran ya sama kejadian-kejadian seperti itu. Soalnya dari beberapa cerita yang aku dengar itu ya, setelah melihat tuh kadang ada efek-efek setelahnya gitu, entah demam atau sakit atau seperti apa. Kalau mas nih merasakan efek setelah melihat atau habis melihat takut ya udah gitu. Saya merasakan sih mas, tapi efeknya ini nggak demam nggak apa, lebih ke merasakan ada yang ngikuti sampai keluar gerbang dari sekolah tersebut, kayak ada yang mengawasi, ada yang ngawasin gitu ya, ada yang ngeliatin ya. Benar mas. Walaupun sudah ditemenin. Wah, oke, mulai terasa menyeramkan teman-teman. Ya jujur kalau aku dulu, apalagi masih kecil ya, mungkin masih sampai kecil. sekarang masih kebayang-bayang sih wujudnya. Masih ini enggak, kayak masih ingat jelas seperti apa gitu. Wah, masih mas, itu suatu pengalaman yang nggak akan saya lupakan sih, soalnya itu first time saya melihat sosok seperti itu. Tuh, pertama kali berarti ngerasain, melihat langsung gitu ya. Iya mas. Oke, ya mungkin memang ada benarnya juga sih ya, untuk anak-anak nih jangan pulang sampai ya larut maghrib gitu ya. Ya mungkin dari mitosnya mungkin bisa diculik oleh sosok tersebut, atau kalau kita lihat dari sudut pandang lain ya, maghrib nih kan pergantian waktu ya, dari terang ke gelap, dimana kalau menurutku dan yang pernah aku dengar juga, kalau waktu tersebut tuh emang mata kita itu sedang beradaptasi juga ya, dari terang ke gelap, yang akhirnya mata kita tuh sulit untuk fokus, dan ya bisa jadi akan terlihat sosok-sosok seperti itu, bisa jadi ya karena mata kita yang sedang tidak fokus juga gitu. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman menafsirkannya seperti apa, karena yang aneh di sini adalah ya cuma masnya saja yang melihat sosok tersebut, teman-temannya tidak gitu. Ya masih bisa diargumentasikan juga sebenarnya, mungkin masnya ini sedang lelah, habis olahraga, habis bermain bola katanya tadi kan, ya jadi mungkin bisa berhalusinasi gitu. Tapi ya kembali lagi, ini pengalaman dari masnya juga, dan kalau dengar ceritanya ya pasti merinding juga teman-teman. Oke, lalu ini lanjutnya setelah sampai rumah, apakah masih ada kelanjutannya gitu, mungkin masih merasa diawasi atau bagaimana gitu? Untuk kelanjutannya sendiri nih, alhamdulillah nggak berlangsung lama mas. Soalnya semenjak diperlihatkan 1 minggu saya nggak berani ke sekolah itu lagi. Oke, kayak trauma lah ya, takut ketemu lagi lah ya. Takut ketemu lagi mas. Padahal TK yang harusnya terlihat bahagia, terlihat ceria, tapi masnya ini jadinya melihatnya sebagai sebuah bangunan yang serem mas ya. Iya, sumpah. Nggak lagi-lagi deh. Oke, kalau boleh tahu, apa kalau sekarang tuh bangunannya masih ada mas? Apa
untuk yang saya dapat info ya Mas, untuk bangunan itu masih ada, tapi sudah dibersihkan oleh orang-orang sana. Oh, direnovasi maksudnya dibersihkan ini atau gimana? Renovasi pastinya, soalnya kan bangunan lama Mas. Ini juga dibersihkan dengan cara agama juga. Oh iya, dilakukan syukuran gitu lah ya, itu, Mas. Pengajian mungkin biar nyaman juga di sana. Oke, ya kalau dari aku sih, aku juga pernah mengalami ya. Memang sekolah-sekolah nih sepertinya punya urban legend atau mitos-mitosnya tersendiri teman-teman. Kalau sekolahku dulu itu ya ada urban legendnya. Ya seperti urban legend sekolah teman-teman lah, bekas rumah sakit, bekas kuburan dan sebagainya yang entah itu bisa dibuktikan atau tidak ya, namanya urban legend. Kalau di sekolahku dulu Mas, ini aku juga jadi pengen cerita. Gimana? Ya dulu aku pernah aku ikut sebuah organisasi di sekolah tersebut dan berkegiatan ya sampai malam sih. Dan ya kira-kira jam 8, jam 9 nih, sebenarnya belum terlalu malam sih memang. Cuma karena saat itu memang sekolahku adalah bangunan lama dan ada pohon beringin. Ya pohon beringin tahu sendiri lah ya, besar, tinggi, lebat, dan ya pasti orang-orang langsung serem nih gitu. Ya karena saat itu rame-rame, aku nggak merasa serem juga sih. Jadi bareng-bareng kita naruh sebuah peralatan kita yang kita pakai saat itu ke lantai 2, dan aku bawa barang yang paling besar lah bisa dibilang. Aku akhirnya paling belakang dan aku keluar dari ruang gudang itu terakhir. Dan di lantai 2 itu terdapat 2 tangga, tangga tengah yang menuju akses ke lapangan, di mana aku dan teman-temanku di lapangan posisinya untuk kembali. Dan ada tangga yang di paling ujung. Nah di paling ujung ini tangganya memang ya walaupun terbilang baru ya saat itu, cuma memang vibes-nya beda sih, lebih serem dibandingkan tangga tengah. Dan tangga di paling ujung itu gelap banget. Nah aku punya temen, ya sebut saja T lah ya. Si T ini dia sudah keluar duluan daripada aku. Aku keluar terakhir. Dan saat itu aku melihat si T ini berdiri di ujung sana, di tangga kedua yang posisinya saat itu gelap. Dan aku ngelihat si T ini berdiri dengan tegap, hitam aja tapi Mas, karena gelap juga ya. Cuma sangat mirip dia gitu. Aku panggil saat itu, T, kamu ngapain gitu. Dia diem aja. Terus gak lama aku dengar suara T dari lapangan, dan aku lihat T-nya ada ketawa-ketawa sama teman-temanku yang lain. Ya bisa ditebak habis itu aku ngapain. Sudah pasti lari. Ya tapi aku gak langsung cerita ke yang bersangkutan sih. Aku pulang dulu, baru besoknya setelah itu aku cerita kalau aku ngelihat sosok bayangan di lantai 2. Dan ternyata yang lihat itu bukan cuma aku, teman-temanku itu lihat semua. Nah ini mungkin ada sedikit perbedaan cerita kita ya, dimana saat itu Mas A ini cuma Masnya yang lihat ya saat itu. Kalau aku waktu itu yang melihat bayangannya adalah aku dan teman-temanku. Tapi memang di sekolahku saat itu mitosnya ya di lantai 2 memang ada bayangan seperti itu, sering mondar-mandir gitu ya. Sampai saat ini aku nggak tahu sih, karena gak pernah ada klarifikasi apapun juga ya dari pihak sekolah. Mungkin siapa juga yang mau klarifikasi, nanti malah sepi sekolahnya ya. Ya begitulah urban legend sekolah-sekolah. Tapi kalau menurut Mas A nih, kira-kira itu bisa gak sih sebenarnya kalau kita belah-belah, kita amati dari sudut pandang lain gitu ya. Misalkan kalau dari sudut pandang agama nih, kalau Mas A nih, menurut Mas gimana kalau soal-soal seperti itu? Ya ini argumentasi aja ya, jadi benar atau salah ya namanya pendapat. Kalau menurut saya sendiri ya Mas, memang sudah dikatakan di kitab kita kan? Oh iya, memang hidup berdampingan ya. Sudah hidup berdampingan, dan kita nggak bisa menampik bahwa itu memang nggak ada. Sebenarnya kan itu memang ada, cuma kita aja nggak bisa melihat mereka. Oke, iya aku pernah dengar juga sih, memang kita diciptakan ya berdamping-dampingan. Jadi sebenarnya kalau menurut agama ya
ada gitu ya, nggak bisa dipungkiri juga memang ya disebutkan kita hidup berdampingan antara jin dan manusia gitu. Ya mungkin ada yang akhirnya menampakkan diri sebagai ujian untuk kita. Ada juga ya yang katanya baik juga gitu ya, kalau setauku. Iya benar. Nah itu kalau dari sudut pandang agama yang kita memang kebetulan ya agama Islam ya kalau ini menurut kita. Kalau menurut agama lain ya mungkin ada juga jin-jin dan sebagainya ya. Nah kalau mungkin dari sudut pandang kesehatan nih, masnya kan dari bidang kesehatan nih. Semester berapa mas? Semester 3 mau ke 4 ini mas. Oke, ya mungkin udah ada sedikit lah ya ilmu-ilmu tentang kesehatan yang melekat. Dan kalau kita cocokologi aja deh, kalau di bidang kesehatan menurut Mas A, kejadian ini tuh bisa karena apa sih sebenarnya? Bisa mas, untuk kejadian mas sendiri ya, atau yang tadi itu itu bisa dari kecapean dan kurangnya pencahayaan mas. Kan mas tadi bilang habis melakukan apa? Habis berkegiatan lah di organisasi tersebut sampai ya. Malam kan. Betul. Itu mungkin kondisinya capek atau kurang istirahat, dan kondisi percayaannya kan kurang juga mas. Oke. Nah itu mungkin bisa menimbulkan halusinasi secara bersamaan. Iya sih bisa jadi ya. Kalau ini pandanganku ya, kalau pandanganku dari bidang kesehatan nih, saat kita melihat sebuah sosok-sosok yang mungkin menyeramkan gitu ya, bisa jadi diakibatkan karena sebelumnya kita itu terpapar atau sudah melihat sosok-sosok yang tidak mengenakan, mungkin di film atau diceritakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Misalkan ya, anggap saja mitos yang beredar soal pulang sore kemudian diculik wewe gombel gitu ya. Ya mungkin itu adalah sebuah mitos yang sebenarnya baik gitu, supaya kitanya maghrib ya pulang gitu, karena waktu main ya sudah habis juga dan saatnya sholat maghrib untuk yang beragama Islam gitu ya. Dan ya dari mitos tersebut mungkin ditambahi sedikit keseram-seraman gitu ya, dihantui atau diculik oleh sosok-sosok tertentu. Nah ya itu mungkin akhirnya membekas di pikiran kita sebagai anak-anak, yang akhirnya kita itu sugesti gitu ya, sugesti kita melihat sosoknya. Nah iya, kita bersugesti kayak waduh maghrib nih, kepikirannya diculik, akhirnya tidak sengaja akhirnya berhalusinasi melihat sesuatu gitu ya. Mungkin itu adalah sebuah bayangan dari barang apa gitu yang akhirnya membentuk sebuah bentuk yang tidak jelas, atau mungkin bisa juga karena trauma mungkin ya, yang akhirnya menimbulkan sosok nggak jelas itu di mata kita gitu, yang akhirnya ya kita doang yang lihat gitu, teman-teman enggak gitu. Nah pada kasus aku mungkin itu bisa diakibatkan ya tadi pencahayaan ya, mungkin dari pohon beringin itu juga, dan kebetulan kan di lapangan ada lampu ya menyorot gitu, walaupun nggak terang-terang banget ya, mungkin itu bisa membentuk sebuah bayangan yang akhirnya kita kira itu adalah sosok tertentu gitu ya, sosok astral. Iya, ya mungkin itu ya kalau dari bidang kesehatan, atau ya kalau kita logikain gitu ya, kalau kita logikain ya mungkin seperti itu gitu. Ya mungkin ini kembali lagi ke keyakinan masing-masing ya, terserah teman-teman mau meyakini kalau itu tuh beneran sosok itu gitu, atau ini cuma mungkin kitanya aja yang kelelahan gitu. Tapi ya tetap aja sih ya, walaupun kita logikain tetap aja agak ngerasa merindingnya ada lah ya. Merindingnya pasti ada. Ya mungkin kalau mau lebih detail tentang hal-hal seperti ini dari sudut pandang psikologi ya, kita bisa next materi atau next podcast pada episode ini kita akan undang yang ahli gitu ya. Ini kan kita sebagai argumentasi dari sesama mahasiswa teman-teman, yang kalau salah silahkan dikoreksi, dan kalau yang benar-benarnya bisa teman-teman ambil untuk jadi pelajaran gitu teman-teman. Oke, aku masih ada penasaran sebenarnya mas. Penasaran apa mas? Ini pernah nggak sih mas nih ngelihat kejadian, atau
mungkin masnya ini pernah kesurupan gitu. Oh, tuh kejadian apa dulu? Ya mungkin sedang berkegiatan. Ya biasanya sih kalau aku ya yang kesurupan ya pas camping sih, saat kita nge-camp di sebuah tempat di hutan yang itu rame-rame bersama teman-teman. Nah kadang ya saat acara api unggun ya kadang ada aja yang tiba-tiba teriak kesurupan gitu tahu-tahu. Nah kalau masnya ini pernah ngerasain, ngeliat atau denger cerita gitu soal kesurupan? Saya pernah, Mas. Ini bukan dengar atau dari cerita, tapi ini memang kejadian nyata dan kejadiannya di bangunan tersebut juga. Waduh, kayaknya emang bangunannya bermasalah ya. Kayaknya seperti itu ya, Mas. Kok di bangunan tersebut lagi. Gimana? Coba cerita sedikit nih. Ya, seperti cerita umum, saat pramuka kan orang-orang diwajibkan nginap di bangunan tersebut, di sekolah tersebut. Nah, mungkin ada anak yang mungkin kalau bahasa Jawanya itu kayak sompral, ya, sombong atau gimana ya, mengkotor atau gimana. Nah, itu kemasukan jin dia. Dan rumah saya kan ini juga kos-kosan, Mas ya. Nah, anak yang kerasukan ini kos di rumah saya, akhirnya dibawa ke rumah saya. Itu saat umur, ya itu saat di baby gembel itu. Oh berarti kejadiannya nggak jauh banget lah ya? Nggak jauh banget lah. Ya itu tadi teman-teman kisah yang diceritakan Mas A tentang pengalamannya yang di luar nalar ya kalau bisa dibilang ya. Tapi balik lagi teman-teman, itu tergantung kita menanggapinya seperti apa. Mungkin kita bisa menyeimbangkan gitu ya, antara ya itu memang ada tetapi kita tidak boleh terlalu terfokus ke sana. Kita bisa mengalihkan pikiran-pikiran kita tersebut dengan melihat dari sudut pandang lain gitu ya. Bukan bermaksud sombong atau tidak peduli atau cuek, tapi lebih kepada sebenarnya saat kita takut tuh yang berbahaya adalah paniknya, betul gak Mas? Betul. Ya saat kita panik kita tuh gak bisa berpikir jernih teman-teman. Jadi mungkin aja nih ya, kalau kita ambil kisahku yang tadi di sekolahku, saat aku melihat sosok tersebut di tangga kedua, aku pasti kan lari ya. Dan lari itu adalah dampak dari panik gitu. Nah bisa jadi dari kepanikanku tadi saat aku lari turun tangga, itu aku kesandung atau aku kepleset, akhirnya jatuh di tangga tersebut. Nah itu yang berbahaya teman-teman. Itu yang mungkin bisa kita alihkan panik tersebut dengan kita melihat dari sudut pandang lain gitu. Oh ini mungkin bayangan dari benda-benda tertentu, misalkan pohon tadi ya, atau ini wah ini mah kayaknya akunya lagi kecapean gitu. Nah akhirnya kan paniknya tuh gak ada dan kita bisa tetap berpikiran tenang walaupun tetap deg-degan teman-teman. Oke, terima kasih Mas A atas kisah yang disampaikan dan sudah berbagi pengalaman dan juga pendapatnya. Terima kasih juga Mas Rafli. Oke, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk teman-teman pendengar Podfesta. Untuk kata-katanya ini seperti yang dikatakan Mas Rafli ya, teman-teman bisa ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Di sini kami nggak memaksakan argumen kami kepada kalian, tapi kalian bisa memikirkan sendirilah yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Itu sih dari aku. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Podfesta. Silahkan teman-teman ambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya. Kita tidak memaksakan kalau kalian harus percaya kisah ini, kalian harus yakin kalau kisah ini benar atau enggak. Ini adalah kisah yang sudah disampaikan oleh kami berdua juga. Oke, itu saja teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah dan salah-salah kata selama podcast ini berlangsung atau obrolan ini berlangsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next episode.